Kamu ada dengar gak video yang saya kirim tentang buatan? Ada. Bukan ready ada? Ada. Saya mau semua dengar itu, karena itu adalah satu konfirmasi yang Tuhan beberapa lama ini berbicara kepada saya. Cuma saya menantikan konfirmasi. Tuhan seringkali berbicara, confirm apa yang Tuhan berbicara secara pribadi kepada saya. Setiap kali saya connect dengan kumpulan ini, itu Global Apostolic dan Prophetic Movement. Setiap kali mesti dua nabi melepaskan nubuatan tentang saya dan juga gereja ini. Dan orang yang bernubuat, saya belum pernah jumpa. Mereka tidak tahu saya. Yang mengenal saya adalah itu presiden. Tapi sudah 25 tahun tidak berjumpa. Tapi kali ini yang hari pagi, hari Selasa itu, yang saya terima yang kamu saya baca, saya kirimkan kepada kamu. Terus sesuatu yang membuat saya buat keputusan bahwa kita naik ke suatu level. Dan apabila Tuhan mau buat sesuatu yang lebih tinggi, Dia mau komitmen. Hanya orang yang committed dapat menerima itu. Bukan semua. Ya, ini panggilan yang tinggi. Bukan yang biasa. Jadi saya berdoa supaya kita yang ada malam ini, kamu yang terpilih. Mungkin kenapa yang tidak lain tidak pilih? Saya kasih satu contoh di dalam Alkitab. Baca 2 Raja-Raja bab 2. Ayat 15 sampai 18. Dua Raja-Raja bab 2 ayat 15. Oke, baca. Apa? Mulai daripada bab 4, ayat 4. 2 Raja-Raja bab 2 ayat 4 dulu, dan lompat pergi ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bahagian dari rohmu."
Oke. Nah, sekarang baca dari 15 sampai 17. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 15, 24, 16. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka ia berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Oke. Dari ayat 4, Elia menyuruh Elisha, "Pergilah." Dia suruh pergi lain, balik ke apa? Tapi Elisha tidak mau. Dia tidak mau melepaskan Elia. Dia mesti mau mendekati dia. Dia mau melekat dengan Elia. Karena dia mau pergi ke Yeriko. Sampai di Yeriko, Elia cakap lagi, "Sama, biarlah aku pergi." Tapi Elisha tidak. Dia menjawab yang sama. Dia tetap melekat dengan Elia. Dan apabila mereka sampai di Sungai Yordan, dia menyeberangi Sungai Yordan, tapi ada 5 nabi yang lain, 50 orang berdiri jauh-jauh tidak mau mendekati Elia. Dan apabila Elia diangkat, dihinggapi oleh Tuhan, dia terangkat, jubahnya yang digolong sebelum dia naik, dia diangkat, didapati oleh Elisha. Yang 50 nabi lugai-lugai. Dari sini kalau kita mau mendapat sesuatu dari Tuhan, mesti ada melekat dengan hamba Tuhan yang diurapi. Jangan menjauhkan diri. Setahu Tuhan gerakkan hati saudari. Ada hati mau cari Tuhan di Betel, dia mau juga pergi Betel. Ada juga orang muda mau tinggal di Betel. Nubuatan yang diberikan kepada saya, Tuhan kata ada 2 orang muda dekat dengan saya akan mendapat apa yang bukan saja itu, tapi yang lain akan Tuhan pakai saya karena Tuhan berikan saya otoritas yang baru, new anointing, untuk memperlengkapi yang sungguh-sungguh. Ada syarat dia yang sungguh-sungguh saja. Biarpun ramai 50 nabi ini, mereka di dalam sekolah kenabian itu, tapi karena mereka tidak sungguh-sungguh, dia tidak mau mendekati dengan hamba Tuhan. Dia mau jauh, dia mau buat sendiri. Tuhan mau buat sesuatu di tempat ini. Malam ini Tuhan mau buat sesuatu. Amen. Siapa yang hati sungguh-sungguh mencari Tuhan, bermula dari tempat ini, kemenguatan rohani. Percayalah. Percayalah. Saya yakin sekarang. Kenapa bukan 1 kali, bukan hamba Tuhan 2, hamba Tuhan kali-kali 3, sebenarnya 4.
di dalam kumpulan itu. Menerima misi dari Tuhan. Hamba Tuhan dari Indonesia. Semalam dulu, kemarin dulu, pukul 2 pagi. Kadang-kadang dia telepon sama saya bila dia berdoa kalau Tuhan berbicara tentang saya dan gereja ini. Dia di Kupang sekarang. Kata apa di Kupang? Pada tahun 65 ada seorang hamba Tuhan, Detmar Shunaman. Dihantar Tuhan bersama dengan tim pelayanannya pergi ke Kupang. Mereka membawa api Roh Kudus. Maka bermulalah kemuliaan rohani di Indonesia. Itu tahun 65. Hamba Tuhan yang biasa ya. Dengan pelayanan tim, dia ada tim. Begitu juga di awal 70-an. Hamba Tuhan bernama Asan Mesta White diutus Tuhan ke Tajinambur, tapi dia ditolak. Kemudian ada yang menerima dia, maka api Roh Kudus mulai kemenuhan di Tajinambur. Tapi kemenuhan itu tidak diselesaikan. Ada yang belum selesai, tapi kumpulan dari Bethel diutus ke Tajinambur pada hari 6 di rumah Jennifer. Apa jadi? Luar biasa. Ya, bila memuji, wah Jennifer, berguling-guling di apa? Di lantai. Ya, ada sesuatu gerakan Roh Kudus. Itu baru yang seperti. Ada lagi yang bermula. Dia sudah excited. Suami dia pun excited. Ada tanda-tanda, cuma kita harus sensitif. Sensitif. Jangan kita pikir kita ini kecil tapi tidak dapat apa-apa. Ini orang Detmar Shunaman. Dia orang biasa. Pengkhotbah yang biasa. Ada pelayan macam kita. Diutus dari luar. Ini orang Dutch. Belanda. Pergi ke Kupang. Di perkampungan. Meletup. Bukan orang yang hebat-hebat. Pengkhotbah yang biasa. Pelayan Tuhan yang biasa. Tapi membawa karena mereka yang sungguh-sungguh. Ada suatu tim pelayanan yang luar biasa. Yang committed. Bukan yang kaya, bukan yang hebat, tidak. Tapi yang committed. Tuhan mau pakai orang yang committed. Itu saja dia punya qualification. Amen. Jadi mari kita. Yang hari Minggu itu kita dengar beberapa nubuatan. Ya. Sekarang ini Tuhan mau beroperasi dalam nubuatan. Kita bukan lagi seperti dulu, biasa-biasa, tapi sekarang pada saat kita berkumpul, nubuatan akan mengalir. Roh nubuatan mengalir. Dan saya mau semua kita beroperasi dalam karunia ini. Sebab Tuhan mau melengkapi kita. Tapi untuk memperlengkapi, harus ada komitmen. Itu tidak otomatiknya. Saya mau kita datang kepada, baca kepada Matius 26. Ayat 36, 26 ayat 36 sampai 45. Haleluya. Di Getsemani. Matius 26. Ya 36 sampai 45. 36 ayat 36. Baca berkaitan dengan Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan
kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Oke. Yesus dan 3 muridnya yang dia bawa. Sebenarnya semua dia pergi di Getsemani, tapi yang lain, yang 3 itu dia bawa ke lebih jauh. Di Getsemani, maksudnya Getsemani ini adalah pemeras anggur, wine press. Kata wine press, pemeras anggur, itu buah anggur akan di blend sampai dia menjadi jus. Itu maksudnya Getsemani. Dari Yesus ini pergi ke Getsemani. Itulah tempat sebenarnya dia selalu pergi berdoa. Tapi kali ini selepas perjamuan Paskah, mereka pergi. Yang satu hilang. Siapa itu? Yudas sudah awal-awal hari bertemu dengan itu imam-imam kepala. Karena ada dijanjikan 30 apa? Kira. Bila mereka sampai di suatu tempat yang lebih jauh lagi bersama dengan 3 muridnya itu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Kamu pergi di sini, aku pergi di lebih jauh. Pada saat itu Yesus sudah merasakan pedih, sedih, dia tertekan sekali. Masa itu dia betul-betul berat. Yang dia merasakan sesuatu keadaan yang dia tidak pernah alami. Itulah dia pergi lebih jauh untuk berdoa. Dia rasa dan dia bercakap kepada Bapa. Kalau boleh, dia kata, kalau boleh, biarlah ini this cup is taken. Ini cawan diambil. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu, dia kata. Mengikut kedagingan, dia tidak mau. Karena dia tidak boleh tanggung. Tapi Yesus bilang, biarpun begini, tapi biarlah kehendakmu terjadi. Dia sanggup menderita. Saudaraku, dengar sini. Banyak di antara kita di sini sedang mengalami sesuatu keadaan seperti ini. Kita seolah-olah mengalami sesuatu tekanan hidup yang sangat sakit, sangat mendalam, sehingga kita tidak mampu untuk maju, sehingga kita mulai mundur sudah. Kita sudah mulai putus asa. Tapi ketahuilah, Tuhan berbicara kepada kita semua malam ini.
Wah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 2 Korintus bab 12 ayat 9. Anugerahku cukup. My grace is sufficient, says the Lord. Bertahanlah. Bertahanlah. Tapi yang penting di Tuhan mau kita mencari dan mencari Dia, bertemu dengan Dia. Itulah sebab doa itu penting, karena doa itu adalah satu senjata yang dapat melepaskan kita daripada tekanan hidup ini. Itulah sebab Yesus berikan kita teladan. Dia pergi dan mencari di suatu tempat, tidak dapat bertemu bersemuka dengan Bapa. Dia balik kepada muridnya, menggerok. Banyak Kristen begitu. Pada saat dia menghadapi tekanan dalam hidup, dia berharap orang lain untuk berdoa untuk dia. Yesus bilang, kamu tidak bertahan ke 1 jam saja. Kenapa? Karena kedagingan itu lebih menguasai murid-murid Yesus. Banyak orang Kristen, ia menguasai dia kedagingan. Kedagingan. Roh. Amin. Ya, urapan kuat. Bisa mabuk sudah saya. Ya. Hati kita mau, tapi kedagingan ini kadang-kadang tidak mampu meneruskan. Tapi Tuhan tunjukkan kepada kita teladan bahwa tidak ada cara lain, hanya berdoa. Berdoalah, dia kata. Dia balik lagi, masih menggerok. Baca di ayat 45. Yesus tidak paksa orang, biar dia menggorok. Dia melayan kedagingan dia. Tidurlah, dia bilang. Tidurlah, berehatlah. Apa jadi? Di ayat 46 apa? Karena musuh sudah dekat. Oh, jangan main-main. Pada saat kita lemah, pada saat kita tertekan, pada saat kita semangat sudah mulai meluntur, iblis sudah dekat menyerang kita. Amen. Pastikan kita ini sentiasa berwaspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Di dalam hidup kita ini mengikuti Yesus, peringatan Yesus kepada kita. Di akhir zaman ini, iniquity atau kejahatan akan meningkat. Kejahatan akan meningkat. Dan kuasa-kuasa kegelapan sedang menyerang dunia sekarang. Secara global sekarang, Amerika tertekan karena Rusia, China, dan negara-negara yang lain sudah mulai bersatu, mau meruntuhkan ekonomi Amerika. Ya, dalam bulan 4 ini, Amerika sedang dan sudah bersepakat untuk tidak lagi menggunakan dolar Amerika dalam perdagangan. Dia mau gunakan yuan, currency Cina. Nah, ini kalau ini terjadi, kataukah ekonomi Amerika akan runtuh karena mereka punya hutang paling banyak di dunia, triliun. Dan apabila uang Amerika tidak lagi digunakan dalam perdagangan, hancur. Dan sekarang kita berdagang di dalam dolar Amerika. Apa jadi kepada kita yang berharap kepada dolar Amerika dalam perdagangan? Hancur juga ekonomi kita. Karena kebanyakan kita punya keperluan adalah daripada luar negara. Dan bila kita import semua barang ini menggunakan dolar Amerika, bayangkanlah, maksudnya banyak ada masa akan banyak kekurangan, makanan akan berkurangan, semua apa yang kita guna seharian itu akan berkurangan.
Ubat-ubatan akan berkurangan. Alat-alat yang perlu secara emergency semua berkurangan. Bisnis Pastor Jesse akan berkurangan juga karena tiada kapal sudah melabur, tidak mau dicek. Ya, sedang berlaku ini bulan 4 ini. Harus kita berdoa supaya kita ini, karena kita di dalam Goshen yang sentiasa dalam perlindungan Tuhan. Dunia mungkin dalam pergolakan bermacam-macam keadaan, ekonomi ke apa, politik. Tapi kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Itu saja. Macam mana keadaan dunia kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak akan terjejas. Mengikut Mazmur 91 ayat 7. 1.000 jatuh di depan kita, 10.000 di keliling kita. Semua ini tidak akan mendekati kemah kita. Kita hanya menjadi apa? Penonton. Kenapa? Karena ayat 1 Mazmur 91 ayat 1, 2. Karena dia tempat perlindungan bagi kita, kota yang teguh. Amen. Dia menyediakan segala-galanya karena dia adalah gembala baik bagi kita. Di Mazmur 23 ayat 1. Kita tidak akan kekurangan. Kita akan kekurangan itu karena kita punya standar living, standar hidup kita tinggi. Tidak boleh makan kalau bukan McDonald. Kalau tidak boleh makan kalau bukan steak. Tapi kalau kita makan yang karut, cepat, ikan yang di sini, apapun masih boleh hidup bahkan. Yang membuat kita ini tertekan dengan keadaan dunia adalah yang lifestyle kita, gaya hidup kita. Tapi kita ini di kampung boleh sesuaikan diri kita. Sedangkan orang kita dulu semasa musim jipun, tiada padi, tanam apa? Tiada apa? Ubi kayu kan boleh hidup juga. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Seperti mana umat Israel di Mesir semasa 7 tahun kebuluran. Macam mana Tuhan mempersiapkan umat Israel? Dia angkat seorang Yusuf menjadi pentadbir, pengurus kekayaan di Mesir. Dan melalui itu keturunannya, keluarganya daripada Israel boleh datang di sana mendapat. Jadi saya percaya sebelum ini terjadi Tuhan sudah angkat sesuatu kumpulan atau sesuatu keadaan di mana kita tidak akan kekurangan, di mana kita mendapat sumber itu. Amen. Jadi hanya kita harus connect dengan Tuhan. Dari itu tekanan-tekanan yang menekan kita, seperti Yesus sedang melalui di Getsemani. Dia kata di ayat 46, mari kita, dia kata, karena musuh sudah datang, suatu keadaan yang tidak diingini sudah akan terjadi. Begitu juga kita. Kenapa ada komandan rohani? Karena di ujung di akhir zaman ini kejahatan akan meningkat. Orang Kristen akan murtad. Dia akan meninggalkan kasih, meninggalkan iman sudah. Lebih terheret kepada dunia. Karena dia tidak mampu untuk mengatasi. Dia masih tidur, menggorok lagi. Dan bila menggorok itu tiada doa, tiada perlindungan, tiada campur tangan Tuhan, maka dia menjadi mangsa. Itu sebab bila musuh datang, kalau kita tidak dapat berdoa, kita menjadi mangsa. Yesus juga tunjukkan kepada kita macam mana bila ada kebuluran. Kalau baca di Lukas 4 ayat 1 sampai 11.
di mana Yesus setelah dia dibaptis di Sungai Yordan, dia pergi ke padang gurun. Dia menghadap apa? Padang gurun itu apa dia buat? Dia berpuasa 40 hari. Orang berpuasa itu menggambarkan tiada makanan, kekosongan. Dan di padang gurun itu tempat tiada bakalan, Mbak. Betul. Tapi iblis mau ambil kesempatan untuk menggoda Yesus pada masa Yesus dalam keadaan yang kosong. Tapi apakah Yesus digoda? Yesus berikan kita teladan bagaimana mengatasi pencobaan, godaan atau serangan daripada musuh. Iblis menggunakan firman juga. Oke, di Lukas 4 ayat 3 dia kata, kalau kau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Dia kutip daripada apa? Keluaran bab 8 ayat 3. Iblis pandai juga firman Tuhan. Tapi firman Tuhan juga harus menjadi senjata kita. Itu sebab Yesus bilang ada tertulis. Dia gunakan firman untuk melawan pencobaan iblis. Tadi itu sebab harus kita belajar. Harus pertingkatkan usaha kita untuk mempelajari firman. Supaya di akhir zaman ini apabila kejahatan meningkat, kita ada bersiap sedia. Kita dapat melawan. Kita dapat menangkis semua pencobaan iblis. Amen. Jadi saya berdoa supaya kita ini, yang khususnya malam ini, saya tidak tahu. Saya coba mau memberkati yang lain. Tapi Tuhan kata hanya yang ada di sini. I don't know. Saya ikut pimpinan Roh Kudus saja. Tuhan menuntut kesetiaan. Dia mau seperti Elisha yang melekat. Dia tidak menjauhkan. Satu contoh lagi di mana Tuhan hanya memberikan sesuatu tanggung jawab yang berat pada orang yang ada pada waktu itu di tempat yang ditetapkan Tuhan. Mari kita baca di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Itu satu gambaran yang Tuhan hanya memberikan kepada yang orang yang datang di tempat itu pada waktu itu, seperti mana diaturkan oleh Tuhan. Dari kita juga di sini diaturkan malam hari Rabu ini untuk belajar bersama-sama. Karena Tuhan akan memberikan sesuatu pada waktu yang ditetapkan. Ke-11 muridnya Yesus pergi ke Galilea di suatu bukit yang ditentukan Yesus. Dan apabila mereka bertemu dengan Yesus, mereka tersungkur dan menyembah Dia. Ada juga di antara mereka yang ragu-ragu. Oke? Di ayat 18 apa? Kepada orang yang kenal Yesus, yang menyembah Yesus, juga yang ragu-ragu, maksudnya yang imannya belum kuat. Apakah hanya yang menyembah Yesus diberi tanggung jawab apa amanat agung? Tidak. Kepada 11, karena Tuhan tentukan orang ini datang di tempat. Tuhan menghargai kesetiaan mereka, setia untuk pergi ke tempat yang ditentukan Tuhan pada waktu yang ditentukan Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Amin. Dan Yesus pada ayat 18 dia kata, segala kepadaku diberi segala kuasa surga dan bumi. Oleh itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan
Oke, di sini ya. Dibaptis di apa? Dalam atau di atas? Dalam. Bila kita berdoa, jangan gunakan di atas nama Yesus. Salah itu. Oke? Harus gunakan di dalam nama Yesus. In the name, not on the name. Saya masih dengar ada orang berdoa di atas nama Yesus. That is wrong. Tadi kita dibaptis di dalam, kita membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada di sana yang mengatakan kita dibaptis di dalam gereja ini. Tiada. Kita dibaptis di dalam denominasi ini. Tiada. Tapi kita dibaptis di dalam nama Bapa, atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Dan apa? Ajarlah mereka. Ini yang paling penting. Bukan saja kita memberitakan, menjadikan mereka murid. Tetapi yang penting adalah di ayat itu. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan, dia kata. Amin. Nah, orang-orang ini yang diberi amanat agung ini adalah orang yang mengenal dia, yang menyembah dia, dan juga yang ragu-ragu. Maksudnya Tuhan hanya melihat hati, kesetiaan yang datang kepada dia, yang pada saat dan tempat yang ditentukan dia akan berikan. Amin. Adakah yang diberi yang tinggal di rumah dia masing-masing? Tiada, ya. Tuhan tentukan, aku akan pergi ke Galilea, di satu bukit, dan mereka pergi di mana yang ditetapkan pada waktu yang ditetapkan. Maka mereka terima apa yang dipeturunkan. Begitu juga kita malam ini. Saya akan melepaskan sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya untuk melepaskan kepada kamu malam ini. Ya. Termasuk anak kecil loh. Kan mengikut Yoel 2 ayat 28. Bila Roh Kudus turun, dia akan mencurahkan kuasa kepada semua, termasuk anak. Amin. Karena Tuhan juga pakai anak. Haleluya. Jadi saya melepaskan malam ini. Karena kesetiaan kamu, hati yang terserah, ada kerinduan untuk dipakai Tuhan. Itu yang dihargai Tuhan. Oleh itu, seperti mana Yesus mempeturunkan amanat agung kepada ke-11 muridnya, malam ini Tuhan memberikan kita semua suatu urapan khusus yang lebih tinggi daripada apa yang kamu terima selama ini. There is a fresh revelation. And then the spirit of prophecy, atau apa? Roh bernubuat dilepaskan kepada kamu. Apa maksudnya roh bernubuat? Kita mulai lebih tajam untuk mendengar suara Tuhan dan tajam mengerti apa yang diperkatakan oleh Tuhan, dan kita akan melepaskan itu untuk edify, untuk membangun jemaat Tuhan. Jangan pikir, oh saya ini tidak dipilih, macam mana saya boleh jadi nabi? Ada kan pikiran begitu? Tapi baca Yeremia 1 ayat 5. Kamu nabi kan tidak? Yeremia 1 ayat 5. Sebelum kamu dibentuk dalam rahim ibumu, Tuhan sudah kenal loh. Dan sudah sebelum lahir kau sudah dikuduskan, dan kamu diangkat menjadi nabi. Dan akan persoalan lagi, bagaimana mau jadi nabi? Saya masih muda, saya belum pandai apa-apa. Baca di ayat apa seterusnya. Yeremia komplain kepada Tuhan, saya masih muda, macam mana saya tak cekap, dia kata. Baca itu ayat apa? Tuhan kata, jangan takut,
Aku akan meletakkan firman-Ku dalam bibirmu. Hoi. Sebagai nabi, Tuhan akan meletakkan kata-katanya di dalam bibir. Itulah nabi. Hanya kita percaya. Amen. Oke. Sudah tua, Robin. Tuhan mau pakai. Tuhan kata dengar sini. Hai anakku, jangan lagi lihat masa lampau. Tuhan mau kita sekarang bangkitlah. Dia kata, aku sudah berikan kau suatu karunia. Karunia ini adalah karunia bernubuat. Karena apabila Tuhan letakkan kata-katanya dalam bibirmu, kau mesti lepaskan untuk membangun orang lain. Ma Tuhan. Oke, kadang-kadang kita ini terbawa-bawa untuk memikirkan hal yang lama. Apabila kita melihat hal-hal menuli di belakang, kita biar iman akan runtuh. Kita terlalu dengar apa orang cakap. Tapi sekarang Tuhan tidak mau kau dengar apa orang cakap. Tuhan tidak mau kau mendengar apa diperkatakan orang-orang yang mengolok-olok kau, memfitnah ke apa. Jangan layan itu. Karena Tuhan sudah melihat kita, sudah mengangkat kita, Tuhan sudah mengurapi kita. Ini urapan bukan biasa, Mia. Oke? Urapan yang Tuhan berikan kepada malam ini adalah lain. Ada sesuatu peningkatan. So, kita akan lebih peka untuk menerima. Karena Tuhan letakkan kata-kata itu dalam bibir kita. Tapi kita mesti dengan iman beroperasi di dalam karunia penubuat. Karena Tuhan sudah berikan kita roh penubuat. Amen. Haleluya. Jadi kita ini Deacon ini soal ada keraguan sedikit. Mana itu? Oke, bila Tuhan, kau sudah terima urapan ini, urapan khusus bernubuat. Cuma kita belajar peka, karena Tuhan sudah mulai pertajamkan kita punya pendengaran, mendengar suara Tuhan. Tapi kita mesti beroperasi dalam karunia, supaya kita dapat membedakan itu dari Tuhan atau daripada hati nurani kita atau daripada iblis. Oke? Itu sebab harus kita lebih macam tadi. Tuhan mau kita lebih berdoa, berjaga-jaga katanya, menanti-nantikan Tuhan. Jangan tidur, karena dalam tidur kau tidak tahu, kau tidak dengar apa yang Tuhan perkatakan. Yang ada adalah mimpi. Dan mimpi itu kadang-kadang daripada iblis. Mimpi itu kadang-kadang daripada nasi atau makanan yang memenuhi perut kita. Harus kita peka dengar. Dan apabila Yesus datang, mereka menggerak. Bila mereka dibangun, hei, bangun, baru dia dengar. Sama saat dia datang pergi, dia tidak sedar, tapi harus dibangun. Jadi kita harus bangun daripada keadaan tidur rohani. Banyak orang Kristen masih tidur rohani. Itulah sebab dia tidak dapat mendengar apa yang Tuhan perkatakan kepada mereka. Amen. Jadi cara kita sekarang di dalam Bible study ini bukan lagi yang biasa-biasa. Kita mau praktik, kita mau belajar bagaimana bernubuat. Belajar dulu apa itu nubuatan. Belajar dulu bagaimana mengalir di dalam aliran Roh Kudus. Dan selepas itu kita akan praktis, kita latih, kita melakukan bagaimana bernubuat. Amen. Karena kita semua dipanggil, diangkat menjadi nabi. Cuma kita pikir nabi ini adalah orang-orang tertentu saja. Tidak. Semua kita, asalkan kita boleh menghadap Tuhan macam tadi dikongsikan oleh Pastor Jesse daripada Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Ya. Rencana Tuhan bagi kita bukan mencelakakan. Dia memberikan kita masa depan yang cerah.
Di ayat 12 apa? Bila kita berdoa, dia mendengar. Oke? Setiap doa kita, dia dengar dan dia akan kabulkan. Kenapa? Karena di ayat 13, dia punya kunci itu 13. Bila kita mencari Allah dengan apa? Segenap hati, dia diketemukan. Itu syarat dia. Bila kita sudah mencari dia dan diketemukan, mencari dengan segenap hati, baru kita berdoa supaya doa kita, setiap doa permohonan kita didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena tetap dijawab. Kenapa? Karena rencana Tuhan bagi kita bukan mencelakai, bukan yang celakanya, yang tiada apa-apa. Dia mesti jawabnya karena dia sudah merencanakan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amen. Jadi kita mesti bayangkan diri kita ini, kita sudah menjadi nabi. Jangan lihat lagi kemampuan kita, tapi lihatlah kemampuan Tuhan yang beroperasi di dalam dan melalui kita. Amen. Kalau kita melihat kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu. Ya, seperti murid-murid Yesus itu tidak mampu. Tidak mampu untuk menantikan 1 jam pun. Tapi kalau kita sudah dengan perbezaan, bila mereka di Getsemani tertidur, oke, tiduran. Tapi apabila mereka menantikan kedatangan Roh Kudus, di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14, mereka berdoa dengan tekun. Tekun maksudnya wah sungguh-sungguh, tidak tidur. Amen. Itu beza dia. Semasa iblis menyerang Yesus, datang sudah dekat, dia kata, mereka menggerok, tidur. Tapi kau tengok, mereka menantikan Roh Kudus. Dan masa itu askar-askar Romawi ada di sekeliling mereka. Itu sebab mereka tinggal di bilik dan tidak berani keluar. Kenapa? Mereka dikejar oleh askar-askar Romawi. Dia orang tidak takut lagi. Kenapa? Karena dia tahu bila mereka bertekun berdoa untuk menantikan apa yang dijanjikan Tuhan, mereka dapat menghadap. Kau tengok, pada saat Roh Kudus turun pada hari Pentakosta di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11. Apabila Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka dipenuhi dengan kuasa. Oke, dipenuhi dengan kuasa. Dan hasilnya apabila dipenuhi dengan kuasa oleh Roh Kudus, Petrus yang pernah menyangkal Yesus, yang pernah menggerok di Getsemani, tidak pun sampai 1 jam boleh berdoa, sekarang bangkit dan berkhotbah. Bila berkhotbah 3.000 terima Tuhan. Dan setelah itu bukan saja berkhotbah, dia pergi di bait Allah bersama dengan siapa? Bersama dengan siapa? Tidak tahu. Bersama dengan siapa? Pergi di bait Allah. Dan ada orang yang timpang di sana, yang lumpuh. Dia kata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku berikan kepadamu apa yang ada padaku. Apa yang ada pada Petrus? Sama Yohanes? Apa? Kuasa. Kuasa itu. Kuasa daripada Roh Kudus. Nah, di akhir zaman ini, di dalam pelayanan kita perlu kuasa itu untuk merubah keadaan. Selain daripada yang berani menghadap pencobaan, yang dapat mengatasi, tapi kita dipelengkapi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Urapan untuk berkhotbah, orang terima Tuhan. Urapan untuk memenangkan jiwa, kita boleh menginjil. Urapan untuk menyembuhkan orang sakit disembuh. Amen. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul, hidup setelah hari Pentakosta sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka hidup seharian. Mereka sentiasa berkumpul di Serambi Salomo. Kalau kau baca di Kisah Para Rasul bab 8 ayat 12 sampai 16.
Banyak tanda-tanda mujizat dilakukan oleh murid-murid Yesus. Oke, mereka setiap hari berkumpul di Serambi Salomo. Orang di sekeliling mereka yang tahu, wah, macam ada segar dan ramai yang dibawa kepada mereka. Petrus yang dulunya menyangkal Yesus, Petrus yang dulunya malas berdoa, menggerok saja 1 jam pun tidak boleh berdoa. Sekarang bila dia berjalan, orang yang sakit di sepanjang perjalanan, bayang-bayangan dia pun boleh apa? Menyembuhkan orang. Amin. Ini perubahan bila kita terima Roh Kudus, terima kuasa. Inilah yang kita terima malam ini. Dengar itu. Oi. Ini satu. Tuhan kata ini spesial malam ini. Kamu punya sapu tangan. Kalau ada yang sakit, lap muka, tumpang, ada urapan. Paham nggak? Spesial malam ini. Jangan main-main. Terimalah ini. Oke, terima. Kalau ada sakit, pakai apa saja, minyak ke apa. Kalau ada orang yang jauh, kalau pergi di satu tempat, nah, saya punya sapu tangan, bawa. Percayakah? Kalau Tuhan sudah bercakap, percaya saja. Petrus dulunya malas berdoa. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, apabila terima Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa, diurapi. Dia miskin, tiada duit. Itu sama dia kata, perak dan emas tidak ada padaku, tapi aku berikan engkau apa yang ada padaku. Apa dah? Urapan kuasa yang dapat merubah hidup. Emas dan perak tidak dapat merubah orang yang sakit, tapi yang merubah adalah kuasa kudus yang diberikan kepada kita. Dan apalagi kalau di akhir zaman ini keganasan, kejahatan meningkat dan meningkat, dan kuasa-kuasa kegelapan menyerang bertubi-tubi orang-orang Kristen. Nah, kita dalam proses ini sekarang. Kita di dalam Getsemani, dalam proses, kata kita diperas berbagai cara, kita diperas untuk mempersiapkan kita untuk. Ya, kalau anggur daripada dipetik, belum ada jus dia lah. Dan bila kita dipetik masuk dalam pemeras itu, kita peras dia punya jus. Ada yang mabuk. Kamu mau? Ada sini. Ada suka nih. Keluar sudah. Ya. Bagi. Sudah diperas. Saya mau kamu experience apa rasa dulu. Dulu hanya buah, tapi sudah diperas anggur itu, sekarang menjadi jus. Kamu rasa. Begitu juga saya mau kamu, this is prophetic. Bila kita sudah diperaskan, diproses, kita dapat merubah keadaan. Kita punya rasa sedap. Tapi kalau kita belum diperaskan, perbuatan kita, perkataan kita ini melukai orang lain. Amen. Kalau kita belum diperas, kita tidak dapat melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Kita berikan syarat. Kalau dia bagus, baru kita tolong. Amen. Betul kan? Tapi bila kita sudah penuh dengan kasih Allah itu, sudah diperas, biarpun orang cakap jahat, kita tetap mengasihi orang itu, kita dapat merubah keadaan. Ya, ada saya hari-hari saya kirim message, berbulan-bulan tidak ada jawab. Dan dia apa? Pastor, saya heran kenapa kau sanggup untuk kirim setiap hari dia.
Sekarang saya terbuka hati. Hanya orang yang ada kasih sayang yang betul-betul setia dapat melakukan setiap hari. Dia membuat perbuatan saya membuat dia berpikir, apa menyebabkan pastor kirim berbulan-bulan tidak berhenti dia. You see? Karena kita tidak buat sesuatu karena kita mau dapat sesuatu kembali. Tidak. Kita buat sesuatu karena kasih Allah itu. Amen. Karena kita sudah dipanas, Pak. Kita mesti mau dapat merubah keadaan orang lain. Mah, minumlah. Rasanya. Itulah daripada buah anggur sudah diperas. Sekarang kamu rasa. Sedap kan? Mau lagi extra ini. Extra mau lagi itu. Extra mau lagi. Nah, ini prophetic. Itulah Getsemani, harus diparas. Hidup kita yang dulunya yang ada syarat, Pak. Itu sebab di tempat ini saya selalu peringatkan kita bahwa dasar hidup kita sebagai Kristen adalah kasih dan kesatuan. Mesti kita ada kasih terhadap sesama. Kalau ada kesalahan kita mesti cepat untuk mengampuni. Dan mesti ada kesatuan supaya ada urapan. Kalau tidak urapan, tidak kesatuan, tidak urapan itu. Kita perlu urapan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena definisi urapan adalah kebolehan Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan urapan itu hanya terjadi bila ada kesatuan. Di Mazmur 133, alangkah baiknya kalau kita hidup rukun supaya minyak daripada surga itu turun ke atas Harun. Harun ini berbicara tentang ketua. Ini dia akan melilit ke janggut, kepala jubah. Jubah ini tubuhnya adalah gereja, jemaat. Tadi semua kita diurapi, urapan yang sama. Apa yang saya terima urapan itu dari Tuhan boleh mengalir kepada kita semua dan kita boleh melakukan pekerjaan yang sama. Amin. Oi. Jadi mari kita. Yang membedakan, yang menyebabkan kita dipakai Tuhan adalah hati kita. Pilihan kita mau dipakai, ada komitmen ke tidak. Kenapa? Di dalam Zoom meeting itu ada ratusan orang. Ada ratusan orang. Tapi kenapa setiap kali ada 5 nabi di sana, yang lain apostol, dan diorang ini beroperasi dalam karunia bernubuat. Kan orang-orang ini saya tidak kenal, tidak pernah jumpa. Yang ketua dia saja yang saya kenal, presidennya. Setiap kali saya connect, nanti saya kirim yang lain. Baru 4 kali saya join. Setiap kali saya join mesti 2 nabi berbicara, melepaskan nubuatan tentang saya dan gereja ini. Dia tahu, Tuhan tahu yang kita ini kumpulan kecil, tapi kita akan keluar. Kita akan melayani di luar, bukan saja di dalam gereja ini. Dan banyak diberkati, dia kata. Dan macam mana itu menjadi berkat? Kalau kita tidak keluar, kalau kita di dalam persegi di sini, di dinding saja. Karena pelayanan itu di luar sana. Itu sebab sekarang ini hari-hari ada pelayanan. Semalam kami di lintas. Ya, 3 orang kami di lintas. Hari 6 di apa? Ini hari 6 di Renau. Kampung apa itu? Kami di Renau di rumah murah perencangan ya? Perencangan rumah murah peringkat 1.
Saya pergi, ada 2 rumah minta dia apa? Ada apalah ini gangguan keluarga dan ada roh jahat. Ya. Kenapa kita dipanggil sedangkan kita ini kumpulan kecil? Harus kita berpikir, kenapa? Sedangkan di tempat mereka ada gereja yang besar-besar. Karena Tuhan nampak macam si jin. Baru sekali jumpa semasa apa itu? Tunang kan? Dia punya cousin gitu. Tunang. Dia panggil. Sudah lama. Tapi dia ada keinginan. And then ini yang kami layan semalam. Kami tidak kenal. Orang dari apa? Orang dari dia punya cousin dari Renau pula kasih introduce datang di sini. Priska kita. Bukan satu. Yang banyak orang datang di tempat ini yang belum pernah dengar, belum pernah kenal. Tapi Tuhan bawa. Ada yang satu keluarga dari KL terbang datang di sini, satu keluarga minta doa. Tapi dia ikut gereja yang besar di KL, karismatik juga. Tapi kenapa sanggup terbang di sini minta doa? Nah, itu persoalan. Jadi jawabannya adalah Tuhan ada rencana. Dia melihat kita ini terserah kepada Tuhan, siap dipakai Tuhan. Itu saja dia punya kunci. Amen. Kalau kita mau, kalau kita sakit, kau pergi di dokter yang biasa-biasa. Kalau kronik, kau bisa cari pakar kan? Ya. Siapa tahu yang kita pakar ini? Kita bukan pakar juga, tapi di mata Tuhan kita pakar. Amen. Yang membuat kita pakar adalah hati yang terserah sepenuhnya. Karena kita tidak mampu, tapi Tuhan boleh mampu bekerja melalui kita. Karena hati kita murni, hati kita terserah kepada Tuhan, dan kita siap mau dipakai Tuhan. Itu sejak dia punya kualifikasi, dia punya kelayakan itu. Jadi mari kita sentiasa selidiki hati kita, supaya kita ini sentiasa siap untuk dipakai Tuhan. Karena Tuhan mau pakai siapapun, asalkan kita ini rela dipakai Tuhan. Tidak kira latar belakang kita. Ya, karena kita semua ini lumpur, Bang. Kan? Kutur, diinjak-injak, tiada guna, ingat. Manusia tidak menghargai kita, tapi di mata Tuhan kita sangat berharga. Amin. Kita kutur dosa, lumpur, macam tai, diinjak-injak, dibuang, tidak berguna lagi. Tapi di mata Tuhan, bila kita di dalam tangan Tuhan, dia proses kita. Amin. Kita diperas sehingga kita menjadi anggur yang dapat kasih goyang kita punya otak. Ya. Amen. Jadi mari kita terus selidiki hati kita. Mau melihat Tuhan, ada salah satu nubuatan di sana, ada Tuhan mau pertajamkan mata rohani kita, pertajamkan telinga rohani kita. Itu penting sebagai nabi. Sebagai nabi kita mesti dapat melihat di alam roh. Sebagai nabi kita mesti dapat mendengar dengan jelas, peka untuk mendengar suara Roh Kudus. Ya, amen. Itu yang penting untuk menterjamkan itu, dan kita boleh mengenal pasti itu dari Tuhan adalah persekutuan yang yang erat dengan Tuhan. Jadi mari kita biarpun di dalam kesibukan, ambil masa
setiap hari menantikan Tuhan. Oke? Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Kadang-kadang kita ini tertekan, banyak masalah, banyak sarangan, banyak beban. Tapi seharusnya kan, pada masa kita beban berat, pada masa kita banyak tekanan, pada masa kita banyak masalah, pada masa kita kecewa, masa itulah kita harus mencari Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, kita mendapat jawaban. Amen. Jangan kita cari cara lain untuk menangani masalah kita. Tiada. Dunia tidak dapat menyelesaikan masalah manusia. Yang menyebabkan kita bermasalah adalah tidak ada masa dengan Allah. Ya, tiada masa dengan Allah. Itulah masalah menimpa hidup kita. Dari mari kita ambil masa bersama dengan Allah, supaya masalah itu disingkirkan semua, diselesaikan. Amen. Haleluya. Allah Rama Santa Rama Kasih. Angkat tangan. Haleluya.